Aku baru inget kalau bisa ngejelasin pakai video screenshot ini ya. Jadi ini adalah salah satu laporan keuangan SM annual report selama 5 tahun ya, dari 2015 sampai 2019. Ini ada di WSJ Markets. Coba kita scroll ke bawah. Nah ini untuk ROA-nya, ROA itu return on average assets 0,86% atau dia mengalami defisit ya, defisit anggaran. Defisit anggaran itu bukan rugi ya. Defisit anggaran itu jadi kayak gini, nanti deh aku jelasin. Kita balik ke grafiknya dulu. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya bahasa akuntansi ekonomi itu lumayan ribet ya. Apalagi kalau yang nggak paham, itu belajarnya nggak sebentar. Apalagi yang cuman ngeliat-liat di artikel, itu udah pasti bakal kemakan berita sih. Apalagi kalau artikelnya itu yang mendiskreditkan. Karena wartawan sendiri pun belum tentu paham yang namanya laporan keuangan. Bahkan yang bikin berita pun belum tentu paham. Di sini kita lihat 5-year trend. Nah, di sini nih. Coba kalian perhatikan cara baca grafiknya dari kiri ke kanan ya. Pertumbuhannya kalian lihat. Itu signifikan banget. Lihat grafiknya. Dari 2015 ke 2019 itu pertumbuhannya signifikan, naik terus. Artinya di sini SM dari tahap pertama dia ngebentuk agency, dia betul-betul membangun aset, fokusnya membangun aset. Ini kan kita cuma bisa lihat dari 2015 sampai 2019. Kita gampangnya kalau kita mau lihat perusahaan itu stabil atau enggak, bagus atau enggak, kita harus bisa lihat minimal 5 tahun. 5 tahun laporan keuangannya. Jadi nggak bisa kalau cuma dilihat satu kuartal, misalnya kuartal 3, kuartal 4, itu nggak bisa, karena itu nggak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Kuartal itu hanya menunjukkan aktivitas yang sebagian kecil. Jadi nggak bisa menunjukkan apakah perusahaan itu akan bangkrut atau enggak. Gitu ya. Jadi kita harus bisa lihat minimal 5 tahunnya. Di sini kita lihat grafiknya itu tumbuh pesat dari 2015 ke 2019. Lihat di sisi kanan semua grafiknya naik. Artinya SM sudah membangun aset dan aktiva lancarnya. Aktiva lancar itu kayak saham, surat-surat berharga, kas, itu namanya aktiva lancar. Itu udah dibangun sama dia udah dari 20 tahun lalu, udah dari 10 tahun lalu. Jadi wajar kalau misalnya per 2019, kayaknya ini sih bukan per 2019 tapi 2017 dia udah bikin project besar. Cuman baru terlihat di laporan keuangan 2019 ke 2021. Bahkan di 2021 kita mungkin masih bisa prediksi SM masih minus. Karena dia sudah mengumpulkan asetnya jauh-jauh hari untuk project-project besar. Jadi memang udah seperti yang aku bilang di postingan sebelumnya, planning SM ini udah jauh banget. 50 tahun tuh udah rapih. Di grand design plan-nya itu udah rapih. Jadi dia udah nge-planning. Mungkin kalau buat orang bisnis kayaknya impossible karena teman-teman nggak tahu bagaimana orang bisnis nge-plan tuh, nggak tahu. Bahkan buat bisnis yang kecil aja yang omsetnya masih di bawah 5 triliun per tahun, itu udah nge-plan-nya udah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lagi yang ini, yang bulanannya itu udah miliaran gitu kan. Jadi ngeplannya tuh udah bener-bener nggak bakal paham karena kita nggak belajar itu gitu. Dia juga selain punya perencanaan keuangan yang besar, dia punya yang namanya tim manajemen risk. Jadi manajemen risknya ini udah gua gila sih. Kalau SM berani ngambil sampai budget segede itu, berarti wah gila sih, planningnya kayaknya sesuatu banget. Itu sih menurut aku ya. Kita lihat nanti 2021 2022 ya, mudah-mudahan
masih ada umur, mudah-mudahan masih bisa nge-fun girl. Nah, ini ya, jadi pertumbuhannya di sini ada yang mau aku jelasin beberapa hal. Itu yang tadi dari sisi pertumbuhan, kemudian dari sisi investasi. Jadi 2019 ke 2025 sih kayaknya ya, 2025 kayaknya SM tuh masih fokus untuk mid project. Jadi masih keuangannya ini masih dialokasikan untuk investasi gitu. Karena kayak bikin video aespa itu kan nggak main-main, itu kan gila projectnya ya. Apalagi dia ada dua dimensi dunia. Ini bukan project kacangan ya. Sebenarnya kalau kita berpikir menurut idealisme kita sebagai orang biasa, SM ini terlalu ngeluarin duit gede banget buat sebuah MV aja gitu kan ibaratnya. Tapi sebenarnya ini yang dipikirkan sama orang biasa kayak kita. Bagi seorang business maker, bagi seorang investor, bagi seorang planner, membuat suatu konten yang berkualitas, idol yang berkualitas itu bukan buat fans, bukan buat kepentingan komoditi pasar doang, enggak. Jadi gini, kenapa SM itu kalau bikin suatu project nggak tanggung-tanggung? Karena dia sedang menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar, skala besar di dunia. Jadi dia bukan cuma menarik market sama fans, tapi dia menarik pasar global. Sekarang mungkin yang terdata baru agensi tertua Capitol sama China yang mulai tertarik. Kita nggak tahu loh ke depannya nanti, karena dia nggak main-main kalau bikin project. Nah tadi itu ya, sekarang kita coba lihat ke situs resminya SM. Kita coba cek situs resminya SM di sini. Nah ini laporan keuangan SM 3 tahun 2017 sampai 2019. Ntar ya, grafiknya belum muncul. Nah ini udah muncul nih. Kita lihat, aku sebelumnya pernah bikin postingan yang menjelaskan tentang keuangan SM. Nah ini kita bisa lihat ya, 2017 dia minus. Jadi kalau misalnya dibilang bukannya aku mendiskreditkan EXO ya, aku sendiri ngefans banget sama EXO, tapi aku tahu EXO itu sangat talented, sangat berbakat, tapi bukan berarti kita bisa gumawa dengan kehebatannya EXO gitu. 2017 kita lihat di sini minus 47%. Padahal 2017 itu adalah eranya gebiar EXO banget. Jadi di sini bukan menandakan 2017 itu bukan menandakan SM bangkrut ya. Tapi dia memang sedang ada project. Lihat di 2018. 2018 ini gila banget pencapaiannya. Dari minus 47% sampai ke 234. Nah, baca ya di sini keterangannya, yang warnanya pink itu sales account, yang warnanya hitam itu operating profit, yang warnanya abu itu current net profit. Jadi lihat pertumbuhannya. Jadi memang di sini itu bukan lagi rugi, dia tuh lagi investasi. Jadi contohnya tuh begini. Misal bulan Januari omset aku 500 juta. Net profit aku 50 juta. Tapi aku punya project besar di Februari. Aku mau buka market baru dengan budget 100 juta. Nah, otomatis kan di profit aku 50 juta di bulan Januari kepake buat bikin project di Februari yang 100 juta itu. Over budget dong, ya kan? Karena over budget akhirnya minus 50 juta. Karena kan harus menutup project yang 100 juta gitu. Jadi seakan-akan rugi padahal nggak rugi gitu. Karena itu masuk ke investasi. Nah begitu. Nah bisnis aku kan nggak dimulai dari Januari aja. Ada tahun sebelumnya di Desember
Oktober, November, Desember. Itu kan aku menghasilkan aktiva lancar, menghasilkan kas lancar, dan itu tersimpan. Jadi untuk membiayai kekurangan di project aku di bulan Februari itu aku ngambil dari aktiva lancar di bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi karena laporan keuangan itu kan bukan kayak kita nyimpen uang jajan ya. Laporan keuangan itu kan per bulan. Jadi yang laporan keuangan sebelumnya nggak bisa dicampur sama yang bulan ini gitu loh. Kayak gitu. Makanya untuk orang yang nggak paham keuangan kayaknya terlalu gimana ya, terlalu sok tahu gitu kalau misalnya dia bahas keuangan tapi dia nggak belajar tentang akuntansinya, tentang bisnisnya. Even orang dia belajar akuntansi tapi dia nggak bisnis, tetap aja dia nggak akan bisa sepenuhnya paham, karena ini korelasi antara planner, planning, bisnis, akuntansi, keuangan gitu. Jadi nggak bisa kalau cuman belajarnya tuh akuntansi doang dia tiba-tiba merasa sok tahu, karena dia nggak belajar bisnisnya. Terus dia cuman belajar tentang bisnis tapi dia nggak pernah eksekusi, ya percuma, nggak akan tahu juga gitu. Jadi gitu. Nah di sini lihat kita 2019 dia ngelihat SM ini minus, tapi sebenarnya minusnya ini nggak seberapa dibandingkan 2018 keuntungannya. Lihat logikanya kita 234 diambil 162, ini diambil ini, sebenarnya masih untung kan, cuman karena laporan uangannya kepisah seakan-akan di 2019 ini tuh rugi, padahal enggak. Jadi masuknya ke investasi gitu ya, kayak gitu aja sih. Dan bahasa-bahasa media ya biasalah gitu, diputar balik, di manuver sama mereka dengan tujuan tertentu, biasanya begitu. Udah hafal banget sih kalau media emang kerjaannya begitu gitu ya. Jadi SM ini perusahaan yang besar, bebannya pun nggak bisa disamakan dengan JP misalnya, dengan artis yang notabene masih sedikit, itu nggak bisa. Karena SM aja dari segi karyawannya udah paling banyak, dari segi gajinya aja udah paling berbeda. Jadi di sini kita bisa lihat seperti yang aku asumsikan sebelum-sebelumnya, SM itu fokusnya ke investasi. Kalau buat fans ya udahlah, nikmatin konten aja, dukung aja artisnya, nggak usah bahas-bahas sesuatu yang terlalu jauh gitu ya. Lagi ya, ini pun ada perbedaan untuk laporan keuangan SM, karena SM kan punya anak-anak perusahaan ya, dia punya anak-anak perusahaan, sehingga laporan keuangannya ada dua, yang separat sama yang konsolidate. Kalau separat itu masih yang pusat, belum digabung sama anak-anak cabangnya. Kalau kita lihat separatnya, udah jelas. Ntar ya, kita nunggu grafiknya udah muncul tuh. Kalau kita lihat keuntungan dari SM pusatnya yang separat FS itu ya, dia untung. Jadi sama sekali nggak ada kerugian. Koper besar, nggak bisa ya? Bisa nih. Tuh. 186, 123, 123. Jadi kalau kantor pusatnya untung malah. Nah, kita lihat konsolidate FS. Ini yang tadi yang udah digabung sama anak perusahaan. Tuh. 2017 dia ada minus 47%. Artinya memang ada anak perusahaan tuh yang pertumbuhannya itu masih fokus di investasi, masih fokus ngegedein. Gitu. Nah, ini gede banget di 2019, tapi sebenarnya masih ke cover sama 2018. Jadi simpelnya tuh 234 kurangi 162 ya sebenarnya masih punya duit gitu loh SM-nya. Begitu ya. Nah, ini tuh pertanda loh. Ini tuh pertanda dia investasi gede-gedean banget. Kita nanti bisa lihat, mungkin mudah-mudahan sih 2021 udah bisa kelihatan ya. Kayaknya sih bakal kelihatan peningkatan pesatnya. Karena ini proyeknya gede banget, lihat tuh. Dari minus 47% dia menghasilkan segini. Di tahun ini dia investasi menghasilkan di 2018. Kalau dia investasinya segini berarti dia gede banget di 2021 ya. 2020 soalnya masih agak minus gitu. Nah, ini consolidate FS. Ini by quarternya ini tuh. By quarter. Nah, ya. Ini Q1 2020, Q2 2020. Gitu.